Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Fikih Muamalah bersama Sekolah Muamalah ANB, dan kita akan membahas tentang harta haram. Hakikat harta haram itu apa dan sebabnya kenapa. Ada sebuah ungkapan dari ulama di dalam kitab At-Taubah minal Makasib al-Muharramah, yaitu bagaimana cara taubat dari pendapatan yang haram. Beliau mendefinisikan bahwa harta haram itu adalah sesuatu yang dihasilkan atau dikumpulkan dari cara yang dilarang oleh syariat. Sehingga kata kuncinya kita bisa lihat di situ. Harta haram itu artinya apa? Yaitu semua harta yang kita dapatkan atau kita kumpulkan dan cara mendapatkannya, cara mengumpulkannya ternyata melanggar syariat. Sehingga akan berubah statusnya dari yang halal menjadi haram. Kemudian kenapa kita perlu mengenal hakikat dari harta haram? Tentu tujuannya adalah pada saat kita mengenal yang haram itu agar kita bisa tinggalkan, agar kita bisa menjauhi. Karena kita sadar bahwa apa yang kita pakai di dunia ini itu tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Akan ada nanti di akhirat pertanggungjawaban. Sebagaimana yang Rasul SAW sampaikan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fi ma'afna. Kita nanti pada saat di akhirat dihadapkan di depan Allah, kita akan ditanya. Pertama, umurnya dipakai untuk apa? Habis kemana? Dan tentang ilmu yang kita sudah punya, ilmu yang kita sudah miliki. Apa yang kita sudah amalkan dari ilmu tersebut? Lalu yang ketiga, tentang harta. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan pelajaran kita, yaitu fikih muamalah adalah fikih yang mengkaji tentang harta. Nah, Allah akan tanya, harta kita itu dapatnya dari mana? Dan wa fima anfaqoh. Terus dipakai buat apa? Lalu tentang badan kita, fisik kita, itu kita gunakan menua, melemah, habis, itu untuk kegiatan apa? Sehingga kata kuncinya adalah silahkan pakai, silahkan gunakan semua fasilitas, semua karunia yang Allah berikan. Tapi ingat, ada saatnya, ada masanya, Allah akan hitung. Allah akan tanya pertanggungjawaban kita. Sehingga dia tidak cuma-cuma. Walaupun mungkin sekarang kita merasa tidak ada hisab, tidak ada hitungan. Kita seakan bebas melakukan apapun. Sehingga kalau ditanya kenapa kita perlu belajar harta haram, mengenal jenisnya, tahu hakikatnya, agar kita bisa mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini menjadi mendesak? Karena Rasul sudah berikan peringatan. Rasul sudah wanti-wanti kepada umatnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Kamu akan ketemu dengan zaman, akan tiba masa, waktu di mana orang-orang itulah yubalil mar'u bima akhadzal mal. Orang sudah apatis, orang tidak peduli lagi itu harta dia dapatnya dari mana. Rekening dia itu isinya dapat transferan dari mana aja. Nah, amin halalin, amin haram. Orang udah nggak ngurus. Yang penting rekeningnya penuh, ada isinya, bisa belanja. Tapi dia nggak tahu ini kira-kira dapat dari kerjaan yang halal atau yang haram. Orang apatis. Makanya kalau kita bicara tentang harta haram, kita akan dihadapkan dengan akhir zaman, di mana kondisi manusia itu mereka tamak terhadap harta. Jadi mereka ingin menambah, memperbanyak kekayaan. Jadi acuan mereka benar-benar dunia. Ini adalah karakter yang Rasul SAW sebutkan tentang kondisi masyarakat.
Dan kebanyakan orang itu nggak sabar, ingin kaya, nggak sabar ingin punya harta banyak. Sehingga yang terjadi adalah mereka abai dengan larangan Allah, mereka nggak peduli dengan halal haram. Yang penting ketamakan dia tercukupi, kebutuhan dia terhadap harta terpenuhi dengan cara yang singkat, dengan cara yang cepat, walaupun mungkin itu tidak halal. Sehingga penting menjadi paham terhadap muamalah agar kita terhindar dari yang haram. Nah, kemudian setelah kita tahu definisi, kita lihat sebab. Kira-kira apa yang membuat harta itu menjadi haram? Dia dua kemungkinannya. Bisa karena zatnya haram karena memang zatnya bermasalah. Yang kedua karena cara. Secara zat enggak apa-apa gitu ya, enggak ada masalah di situ, tapi ternyata proses mendapatkan, proses memilikinya yang bermasalah. Nah, ini juga membuat harta menjadi haram. Di antara contoh haram karena zat, itu ada barang-barang yang dia tidak punya manfaat mubah. Artinya 100% dominan manfaatnya haram. Seperti khamr, berhala, alat musik. Maka barang-barang yang semacam ini itu nggak boleh kita simpan. Jadi kalau kita punya alat musik maka dibuang. Ya, kita punya berhala dibuang, dimusnahkan. Ini tidak boleh disimpan. Nah, ada juga yang zatnya bermasalah tapi dia masih punya manfaat yang mubah. Ya, memang dia tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dijual, tapi masih mungkin untuk dimanfaatkan. Contohnya apa? Ya, anjing misalnya, kulit dan lemak bangkai. Memang nanti dia tidak bisa dikonsumsi, dijual juga tidak boleh, tapi dia masih bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Kalau kulit mungkin dipakai setelah disamak, ya, dibersihkan lemak bangkainya, kita bisa buat kantong, kita bisa buat untuk wadah dan seterusnya. Anjing bisa dimanfaatkan untuk jaga kebun, ya, untuk berburu. Ada pengecualian terkait dengan anjing yang itu boleh dimanfaatkan. Tapi kalau dipelihara untuk hiburan, untuk lucu-lucuan itu tidak boleh. Ya. Kemudian zat yang haram ada yang boleh dipakai dan boleh dijual, tapi dia mungkin tidak bisa dimakan. Contohnya keledai. Keledai itu dipakai untuk apa? Ya, dipakai untuk tunggangan. Dia bisa dimanfaatkan, boleh dijual, tapi dia tidak boleh dimakan. Nah, ada barang yang sifatnya pisau bermata dua. Ini bisa dipakai yang halal, bisa dipakai yang haram. Nah, ini ukurannya bagaimana ketika kita mau mentransaksikan? Lihat indikasi. Kalau ada indikasi dia akan dipakai untuk yang haram, maka tidak boleh. Ya, jangan digunakan atau jangan diperjualbelikan. Nah, kalau mengenai cara itu ada dua kemungkinan terkait dengan cara. Ada yang cara mendapatkannya saling ridho, ada yang cara mendapatkannya tidak saling ridho, tapi tetap haram dia. Apa yang saling ridho? Orang main judi. Orang datang ke meja judi itu tidak ada yang maksa dia. Datang sendiri, bawa uang sendiri, taruhan sendiri, ridho dia. Tapi apakah judi halal? Tidak. Haram kemenangan yang didapat dari judi. Apalagi orang jualan khamr, jualan narkoba, jualan barang haram, dia ridho ketika menjual, ketika membeli, tapi penghasilan yang dia dapatkan statusnya juga haram. Nah, kalau yang tidak saling ridho, contohnya apa? Ya, korupsi, menipu, mencuri, merampas. Orang yang diambil hartanya dengan cara dirampas, dengan cara dicuri itu tidak ridho dia. Gak mau dia. Maka dua pintu masuk ini bisa membuat harta menjadi haram. Dan semoga kita dijauhkan, dihindarkan dari harta yang haram. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.